Masak buras pakai rice cooker. Halo bunda-bunda dan teman-teman semua. Jadi seperti biasa pagi hari ini sekitar jam 9 pagi ya, kita sudah selesai sarapan dan lanjut di sini saya mau buat menu makan siang. Dan untuk menu makan siang kali ini saya mau masak buras dan untuk teman lauknya saya mau buat dangkot ayam. Oke, kita lanjut ke video. Jadi singkat cerita ini burasnya sudah selesai ya dikerjakan. Ini saya mau masukkan dulu ke dalam rice cooker. Kemudian untuk airnya itu saya pakai 2 ruas jari ya bunda-bunda. Sambil menunggu burasnya matang, di sini saya mau siapkan dulu bumbu untuk dangkot ayamnya. Jadi pertama-tama di sini saya mau potong-potong dulu serai, kemudian disusul dengan jahe, kemudian lengkuas. Pokoknya ini masing-masing saya gunakan 1 ruas ya, tapi yang ukuran jumbo-jumbonya. Lanjut, dan untuk mempermudah proses penggilingannya sebentar, jadi di sini saya mau cobe-cobe dulu ya semua bahannya. Pokoknya setengah-setengah halus begitu ya, supaya gampang nanti sebentar di blender. Untuk lengkuas dan jahenya sudah selesai dicobe. Ini daun serainya hampir kelupaan ya. Jadi di sini saya masukkan juga, saya haluskan. Pokoknya kita haluskan setengah-setengah halus seperti ini ya. Oke, dan semuanya sudah selesai. Di sini lanjut saya mau siapkan choppernya dulu. Ini dia choppernya dan kita masukkan kembali semua bumbu-bumbu yang kita sudah haluskan tadi ya. Kemudian di sini saya mau tambahkan lagi ada bumbu-bumbu tambahannya ya. Ada cabai rawit, kemudian ada bawang merah, kemudian terakhir saya tambahkan sedikit cabai rawit supaya lebih ada pedis-pedisnya ya, karena ini anak-anak juga mau makan, jadi cabai rawitnya saya tidak terlalu kasih banyak ya bunda-bunda. Oke, lanjut di sini kita langsung chopper. Oke, bumbunya sudah selesai dihaluskan, jadi mari kita cabut colokannya dan setelah itu kita buka dan tara, seperti ini ya penempakannya. Kalau mau buat bumbu dangkot dia itu tidak terlalu halus, jadi setengah-setengah halus seperti itu ya. Oke, di sini saya mau siapkan dulu wajan, tambahkan minyak dan langsung kita ke proses tumis menumis. Oke, setelah bumbunya sudah set, langsung saja kita masukkan ayamnya dan setelah itu kita aduk-aduk dan lanjut tambahkan air secukupnya. Setelah itu ini bisa kita diamkan dulu ya sampai dagingnya itu benar-benar matang. Setelah itu jangan lupa tambahkan seasoning. Kita tes rasa, kalau rasanya sudah mantap dan enak langsung saja kita angkat dan kita sajikan. Oke, singkat cerita ini untuk dangkotnya sudah matang ya bunda-bunda, dan di sini saya mau cek-cek burasnya dulu dan ternyata burasnya juga sudah matang ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama seperti apakah tekstur burasnya, karena ini kali pertama juga ya saya buat buras seperti ini. Jadi teksturnya itu lembek kayak bubur ya bunda-bunda. Kayaknya ini harus didinginkan dulu supaya agak mengeras juga. Karena kalau mau dimakan langsung seperti ini kayaknya masih terlalu lembek teksturnya ya. Dan ini saya mau dinginkan dulu di piring. Jadi saya alas dulu pakai daun pisang ya supaya ada wangi-wangi dari daun pisangnya. Dan terakhir saya tutup lagi pakai daun pisang ya. Singkat cerita ini burasnya sudah dingin. Jadi mari kita buka dulu pembungkusnya dan lanjut di sini saya mau potong-potong. Dan untuk teksturnya kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi untuk tekstur dan rasanya kalau menurut saya itu rasanya sudah hampir mirip ya sama rasa buras pada umumnya. Cuman bedanya di sini tidak dibungkus rapi dan diikat-ikat ya. Kemudian dimasak pakai tungku dan dimasak lama. Tapi untuk kalian yang mau makan buras tapi tidak mau repot-repot, menurut saya ini sangat recommended ya. Kalian buat saja seperti ini. Yang penting itu ada santan dan daun pisangnya kalau menurut saya ya bunda-bunda. Oke, lanjut di sini saya mau siapkan dulu burasnya dan dangkot ayamnya. Kebetulan di sini suami dan anak-anak juga sudah kelaparan dan lanjut kita mau makan siang dulu. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye.